Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanindya Nabila Pratomo dari kelas 11B. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membuat tugas video dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku seiman, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan kita akan mendapatkan keberkahan hidup dan kemudahan dalam menghadapi berbagai ujian di dunia ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang suatu tema yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu cara menahan amarah. Amarah adalah sifat alami manusia, namun jika tidak dikelola dengan baik dapat mendatangkan keburukan bagi diri sendiri dan orang lain. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita untuk cara mengendalikan amarah agar kita tidak terjebak dalam dosa dan kerugian. Saudaraku yang dirahmati Allah, amarah adalah suatu yang wajar. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa setiap manusia pasti pernah merasakan amarah. Namun, Islam mengajarkan kita untuk selalu mengendalikan emosi tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah orang yang kuat itu yang pandai berkelahi, melainkan orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, kita diajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah fisik atau kemampuan untuk menenangkan perkelahian, tetapi kemampuan untuk menahan diri ketika dilanda amarah. Beberapa macam-macam amarah. Yang pertama adalah kemarahan perilaku, melibatkan ekspresi fisik yang agresif seperti menyerang atau merusak barang di sekitar. Yang kedua adalah kemarahan kronis, ditahan dan sering disebabkan oleh frustasi, dapat berujung pada masalah kesehatan mental. Yang ketiga adalah kemarahan penilaian, muncul sebagai reaksi terhadap ketidakadilan sosial ataupun hukum. Yang keempat adalah kemarahan terlalu banyak, seperti akumulasi stres yang tidak terkontrol sering dialami oleh para pekerja. Yang kelima adalah kemarahan pasif atau agresif, tindakan tidak langsung seperti sinis atau menghindar yang dapat membingungkan orang lain. Setelah kita mengetahui contoh dari amarah, lantas bagaimana cara kita untuk menahan amarah? Yang pertama adalah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Amarah seringkali dapat dari bisikan setan yang ingin mengadu domba manusia. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk segera mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika marah, agar setan yang mempengaruhi emosi kita bisa dijauhkan. Yang kedua adalah mengubah posisi fisik. Ketika kita marah, Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar kita mengubah posisi. Jika kita sedang berdiri, maka duduklah. Jika duduk masih marah, maka berbaringlah. Hal ini membantu kita untuk meredakan amarah secara fisik, karena amarah seringkali berkaitan dengan ketegangan tubuh. Yang ketiga adalah diam. Saat marah, seringkali kita ingin mengucapkan emosi dengan kata-kata kasar ataupun kata-kata bisa menyakiti hati orang lain. Namun, justru kata-kata yang keluar saat marah dapat menyakiti hati orang lain dan menimbulkan masalah yang lebih besar. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian marah, maka diamlah." Hadis riwayat Ahmad. Dengan diam, kita terhindar dari perkataan yang tidak pantas. Yang keempat adalah berwudu.
Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk mengambil wudhu ketika marah, karena amarah berasal dari api, dan api dapat dipadamkan dengan air. Wudhu membantu kita menenangkan hati dan mendinginkan pikiran. Yang terakhir dan yang kelima adalah mengingatkan keutamaan menahan amarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Imran ayat 134. Orang-orang yang menahan amarahnya dapat memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam ayat ini, Allah menjanjikan ganjaran yang besar bagi siapa saja yang mampu menahan amarahnya. Menahan amarah adalah bentuk ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan menahan amarah, kita menunjukkan kedewasaan iman dan ketundukan kepada perintahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, menahan amarah memang tidak mudah, tetapi dengan mengingat nasihat Rasulullah SAW dan ganjarannya yang telah Allah siapkan bagi orang yang mampu menahan amarah, insya Allah kita bisa melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan tenang. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu, serta dijauhkan dari sifat-sifat buruk yang dapat merugikan diri kita ataupun orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang sabar dan mampu menahan diri dari amarah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sekian dakwah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.